Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tawangmangu, Bapak Budi Kawana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tawangmangu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, keselamatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Aula SD Negeri 1 Tawangmangu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan baik ini, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, kita berkumpul di Aula SD Negeri 1 Tawangmangu untuk menyaksikan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Bapak Anang Goni Rosid, Sarjana Pendidikan, Magister Olahraga. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini agar berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tawangmangu kepada Bapak Budi Kawana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama Mas Anang selaku narasumber penularan atau diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Tawangmangu. Yang pertama, marilah kita senantiasa menjadi puji syukur dan Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala hidayahnya kita masih bisa melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan yang sangat positif ini yaitu tentang menularkan apa itu budaya positif dan apa yang harus kita lakukan nanti setelah kita tahu dan paham tentang budaya positif, tentunya seperti itu. Selanjutnya kami berterima kasih sekali kepada Pak Anang yang telah mengadakan kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang memang seharusnya Pak Anang lalui atau lakukan, salah satunya karena ini tugas sebagai guru penggerak. Jadi guru penggerak itu nanti juga bisa menggerakkan teman-teman dalam satu sekolahan atau satu unit kerja. Ini salah satu nanti diikuti dengan baik, terus alhamdulillah nanti kalau materinya bisa menindaklanjuti di kemudian hari. Oke, jadi budaya positif, disiplin positif itu apa? Nanti akan sudah tuntas oleh Pak Anang. Jadi nanti materinya bisa paham. Bapak Ibu yang mungkin yang hanya mendengar, kemudian sedikit baca dan sebagainya. Namun hari ini nanti insya Allah akan dibedah, kemudian nanti silakan bertanya. Jadi budaya positif, ada disiplin positif, terus kemudian yang akhir-akhir ini ada pedagogical formatif dan lain-lain. Semuanya serba perubahan, sehingga panjenengan nanti betul-betul bisa berubah, yaitu meninggalkan pola lama menjadi Bapak Ibu guru yang melaksanakan dengan pola baru atau pembelajaran baru yang dimasuk pada kurikulum merdeka. Intinya adalah itu. Jadi nanti budaya positif di Tawangmangu 1 dengan budaya positif di sekolah lain itu pasti berbeda. Karena itu nanti ada potensi apa yang nanti bisa mengembangkan di sini. Terus kemudian terkait dengan P5 ini betul-betul
betul-betul kita juga harus paham P5 itu seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, tujuannya apa, itu juga harus tahu karena rata-rata sekarang ini dalam melaksanakan kurikulum merdeka dalam kegiatan P5 ini masih banyak yang kurang, apalagi di akhir ini di sekolah kita SD Negeri 1 Tawamangu yang dalam rapat pendidikan itu yang masih perlu diperbaiki adalah literasi numerasi. Jadi nanti bagaimana budaya positif ini diterapkan di sini dengan harapan rapat pendidikan di tahun 2024 ini nanti betul-betul literasi numerasi itu tidak coklat lagi, ya tidak coklat lagi tapi sudah hijau. Ya, harapannya seperti itu. Jadi memang kita mengacu pada rapat pendidikan, apa yang kita anggarkan, apa yang kita laksanakan itu betul-betul berpedoman pada rapat pendidikan. Dan kebetulan kita rapat pendidikan kita itu terutama literasi dan numerasi itu masih perlu ditingkatkan, walaupun nilainya sudah sedang tapi belum, kriterianya belum baik. Jadi monggo nanti dengan literasi numerasi yang ada di sini, dengan budaya positif, disiplin positif dan sebagainya, itu nanti bisa meningkatkan terutama rapat pendidikan di tahun 2024. Ya paling tidak tahun 2025 itu kita sudah bisa hijau semua dengan harapan sopong ngerti kok itu bos dikerja. Kita mau kendaraannya gede-gede. Soalnya bos reguler itu ya sudah memusimkan malah nanti kita mau bersama. Tapi itu mau tidak mau karena itu adalah salah satu konsekuensi dari pemerintah. Kalau rapat pendidikannya baik semua, artinya hijau semua, itu nanti panjenengan tentu atau sekolah ini nanti akan mendapat posisi yang terkait dengan budaya positif. Jadi semuanya ini terkait dengan budaya positif, termasuk PMN, dengan di PMN dibuka di PMN-nya, di sana ada pelatihan mandiri dan sebagainya. Tidak hanya sekedar hijau, tetapi betul-betul panjenengan ikuti soko-soko panjenengan sampai mengungkap aksi nyata, dan aksi nyatanya betul-betul sudah di-proof dari kementerian. Harapannya adalah seperti itu. Dan ini untuk tahun ini alhamdulillah Pak Ana sudah mungkin menjadi contoh dan bisa dicontoh guru penggerak. Harapannya nanti di Agustus ini sebenarnya sudah dibuka atau belum, tapi kalau PP-nya sudah, PP Fasil sudah, tinggal guru penggerak. Nanti panjenengan harus bukannya masih monobewis ampun ya. Jadi harus, karena itu merupakan salah satu kompetensi untuk menuju ke pedagogi transformatif. Ini yang terakhir adalah pedagogi transformatif. Pedagogi itu adalah ilmu pembelajaran, ilmu panjenengan, pacule panjenengan terkait dengan transformatif. Jadi nanti seperti hasil kami ketika workshop kemarin, itu yang dibahas adalah tentang pedagogi transformatif yang terkait diinkludkan pada pembelajaran pelajaran Pancasila. Itu ini program pemerintah yang selalu berkembang. Panjenengan jangan sampai ketinggalan. Makin nak panjenengan ketinggalan itu wis aduan para moyang wis awang-awangan. Akhirnya awang-awangan itu nuwun sewu nggih kok dadi guru jago. Jadi jangan sampai panjenengan masih muda, masa kerjanya masih wajar, panjenengan jangan sampai tertinggal. Harus selalu mengikuti atau dikatakan bisa berubah
Oke, jadi ini nanti monggo waktu secukupnya saya serahkan ke Pak Anan yang akan menularkan ilmu tentang budaya positif yang terkait terutama di sekolah negeri SD Negeri 1 Tawangmangu. Oke, jadi betul-betul marwah sekolah itu tergantung kita semua. Kalau kita mengabaikan marwah itu adalah suatu tingkat kepercayaan masyarakat, terus kemudian penilaian masyarakat itu tergantung pada kita semua, terutama leader bapak ibu guru yang ada di SD Tawangmangu. Jadi jangan sampai marwah itu menjadi turun, tapi marwah SD Negeri 01 tetap terjaga, mungkin nanti sampai kita pensiun, jadi nanti ada penerus-penerusnya. Banyak sekolah yang integritasnya itu turun, terus kemudian hancur habis itu. Tapi harapan kami, karena ini tanggung jawab kita semua, mari kita bersama untuk menjaga kredibel. Kalau bahasa kerennya kredibel, kalau bahasa filosofinya adalah marwah. Jadi saya kira itu dari saya harapkan nanti majelis semangat mengikuti, dan saya kira ini nanti juga dinilai dari mungkin pengajar prakteknya Pak Anan dan juga fasilitatornya, karena ini nanti masuk pada portofolionya Pak Anan, sehingga nanti ini menjadi bahan penilaian Pak Anan. Semoga nanti dalam mengikuti kegiatan selama kurang lebih 6 bulan ini bisa berjalan dengan baik, lulus dengan predikat, tentunya predikat yang baik. Harapan saya seperti itu, dan nanti harapannya lagi disusul oleh Bapak Ibu guru yang lain. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya waktu saya serahkan ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budi Kamal, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, atas sambutannya yang begitu luar biasa, yang sangat menginspirasi bagi kita semua agar menjadi pendidik yang bergerak dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan atau penyajian materi oleh beliau Bapak Anan Goni Rosid, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga, mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak Anan Goni Rosid, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 01 Tawangmangu, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Tawangmangu. Mohon izin pada siang ini saya sedikit merepotkan dengan semua untuk mendiseminasikan tentang calon guru penggerak di modul 1.4. Jadi diseminasi di modul 1.4 ini saling terkait antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan yang terakhir ini 1.4 di modul 1. Jadi di calon guru penggerak ini ada 3 modul 1, modul 2, sama modul 3. Yang terbanyak di modul 1. Terbanyak juga tentang tugas-tugasnya di modul 1.4 ini. Jadi ini paling repot sendiri, tapi alhamdulillah tinggal aksi nyatanya saja yang kurang dari saya. Jadi deadline kami di hari Rabu sebenarnya, cuman karena ada beberapa acara di sekolah ini, saya mencoba menjadwalkan di hari ini. Kemudian tema di sini yaitu pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, jadi di kurikulum Merdeka ini terdapat salah satu
materi ya, yaitu tentang budaya positif yang telah disampaikan Bapak Kepala tadi. Ada budaya positif yang dimana setiap sekolahnya itu berbeda-beda budaya positif di sekolahnya ya. Next, Mbak. Tadi sebelumnya. Baik, kembali. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi forum destinasi ini, di guru penggerak ya, ketika kita di ruang kelompok atau gimit, bahkan ketika lokakarya, setiap awal pembelajaran, awal pertemuan pasti ada kesepakatan dulu di setiap forumnya. Jadi kesepakatan ini hanya untuk di forum ini saja. Ketika di luar sudah netral kembali. Jadi kesepakatan ini kita buat bersama. Misalnya izin keluar ke kamar mandi harus izin dulu seperti itu. Jadi mau ke kamar mandi izin dulu. Bisa bicara Pak? Detik. Nah. Untuk yang pertama ya, keluar ruangan dengan izin. Ada lagi? Silakan, Bu Nuli. Oh, berarti tidak boleh memegang handphone seperti itu ya. Ada lagi? Tidak boleh gojekan atau serius untuk mengikuti diskusi ini. Ada lagi? Kalau makan tetap boleh ya. Kalau makan minum, gimana? Nah, cukup ya. Nah, tujuan dari kesepakatan ini jadi nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Bisa diterapkan di kelas masing-masing. Tiap hari silakan, bisa berbeda atau dipatenkan ya. Jadi setiap kelas pasti ada kesepakatan di kelas tersebut. Setiap kelas juga berbeda-beda pastinya. Next, Mbak. Nah, masuk dulu untuk ke tujuan pendidikan. Jadi di kurikulum Merdeka ini pasti itu mengacu pada sosok seorang pencetus pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD di sini, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi untuk Ki Hajar Dewan ini beliau menyebutkan untuk menuntut ya, menuntut bukan untuk menuntut ya, berbeda. Kalau menuntut kita seakan-akan mewajibkan ya, tapi kalau menuntut kita mengajar, kita membersamai murid-murid kita ya. Next, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah,
Filosofi KHD untuk pendidikan diibaratkan sebagai orang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dengan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasahi ulat-ulat, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud di depan ini, kenapa kita sebagai guru diibaratkan seorang petani, ya. Jadi apa yang kita tanam pasti itu yang kita tuai, kita dapat. Jadi kalau kita menanam murid-murid kita dengan berilmu baik, berkarakter baik, otomatis perilaku dan karakternya juga baik. Nah, kesimpulan antara pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara dari uraian di depan tadi, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Tadi kembali lagi bagaimana kita sebagai seorang guru yang ibaratkan seorang petani ini, ya, pastinya yang kita tanam pasti yang kita tuai. Jadi kembali lagi saya ingatkan, ketika kita tanam yang baik-baik, pasti hasilnya juga baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi kita sebagai guru di dalam satu lingkup sekolah pasti ada beberapa gurunya, jadi tidak hanya satu dua, pasti banyak, beraneka ragam karakter juga. Jadi kita bisa saling kombinasi dalam arti kita saling bertukar pikiran untuk menjadikan sebuah, kalau di sini lingkungan positif. Jadi ide-ide yang positif bisa untuk diterapkan bersama. Jadi tidak hanya satu dua orang guru yang menerapkan, yang lain tidak seperti itu. Jadi satu warga sekolah, lingkup sekolah, ketika sudah mempunyai kesepakatan untuk membuat suatu lingkungan yang positif, berarti semua harus bertanggung jawab, tidak hanya satu dua orang saja. Nah, latar belakang dari budaya positif ini di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, agar nantinya murid-murid memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peran seorang guru sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter untuk menciptakan disiplin positif yang akhirnya membudayakan menjadi sebuah budaya positif. Namun seorang guru tidak bisa sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dan saling bersinergi. Nah, untuk kurikulum Merdeka ada beberapa nilai ya kita tentang profil pelajar Pancasila. Bu Buli masih apa? Nah, bisa minta tolong untuk menyebutkan. Sambil nyanyi boleh kalau ada. Nah, mending maju ke depan dulu aja. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini belum begitu hafal. Monggo, Pak ini langsung. Cek. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan pada saya. Saya akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu guru mohon bertepuk tangan ya, biar semakin meriah sebagai iringan musiknya. Oke,
terima kasih Bu Nuli atas lagunya yang luar biasa ya. Nah, biasanya kalau kita langsung menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 pasti tidak hafal karena ada suatu trik ya, trik memudahkan kita untuk menghafal. Kalau Bu Nuli triknya bernyanyi. Jadi di budaya positif ini tetap berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Next. Budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di budaya positif ini tidak hanya 1-2 faktor yang terdapat di dalamnya, melainkan banyak sekali itu ada nilai-nilai keyakinan, kebiasaan, sehingga memunculkan suatu kepribadian. Ya, kepribadian itu banyak sekali, ada kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Next. Nah, di sini saya paparkan tentang konsep utama budaya positif. Jadi ketika kita membuat suatu kegiatan, membuat suatu tujuan, pasti mempunyai konsep atau rencana-rencana yang akan dilalui. Nah, di budaya positif ini terdapat 7 konsep. Jadi tidak hanya 1-2, banyak sekali ya, lebih dari 3 bahkan 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Jadi yang pertama ini kita mencoba merubah gaya kita mengajar yang dulu, kemudian kita rubah dengan yang sekarang sesuai dengan kurikulum kita. Ya. Setelah tahu atau setelah kita mencetuskan suatu perubahan belajar itu, untuk masuk ke poin 2 yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini sesuatu yang harus dilakukan, harus dipatuhi. Ya. Kemudian setelah mematuhi peraturan atau aturan-aturan yang telah disepakati, masuk ke poin 3, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu kebutuhan apa yang siswa-siswi kita perlukan, ya, kita butuhkan. Jadi tidak hanya masuk sekolah mereka masuk cuma sebatas main-main sama teman, tidak. Jadi kebutuhan apa saja yang harus siswa-siswi butuhkan. Jadi kita harus tahu. Misalnya kalau belum bisa membaca, bagaimana cara atau trik-trik biar siswanya bisa membaca, seperti itu. Kemudian setelah kebutuhan dasar siswa-siswi itu kita tahu, untuk masuk poin motivasi perilaku manusia. Jadi kita memberikan suatu motivasi, dukungan, dorongan, ya. Gimana atau bagaimana caranya siswa tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan di awal tadi. Nah, kemudian setelah kita memberikan motivasi, masuk ke restitusi posisi kontrol guru. Di poin 5 ini isinya luar biasa. Jadi kita sebagai guru, contohnya ketika ada anak yang terlambat, kita itu sebagai apa sih posisi kontrol kita? Nah, posisi kontrol itu di situ nanti dijelaskan ada, kalau nggak salah 5. Ada sebagai penghukum, teman, terus pencari kesalahan, dan selanjutnya nanti kita paparkan. Kemudian setelah posisi kontrol, masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi di awal sudah disampaikan apa saja yang menjadi kesepakatan di kelas. Kemudian yang ke-7, segitiga restitusi. Itu suatu
ilmu untuk memecahkan suatu masalah. Itu nanti bentuknya segitiga, samping-samping itu ada apa ya, kayak materinya lah, seperti itu. Next. Nah, itu yang pertama, perubahan paradigma untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid agar sesuai dengan filosofi pemikiran KHD. Tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri, salah satunya dengan penerapan disiplin. Jadi perubahan paradigma, kembali ke awal, perubahan cara mengajar kita yang dulu dengan yang sekarang, kita sesuaikan dengan kurikulum yang kita jalankan saat ini. Next. Nah, miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Bessel dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Empat, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi miskonsepsi ini nanti hubungannya dengan posisi kontrol yang poin kelima tadi. Next. Disiplin positif, manakah yang lebih tepat? Nah, yang pertama, disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, disiplin merupakan suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Next. Disiplin positif. Nah, disiplin positif yang pertama berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin positif saat ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi maksud di sini kebanyakan disiplin itu seakan-akan kayak apa ya? Mengharuskan kita untuk mematuhi, ya, bukan untuk mencapai suatu tujuan. Beda ya. Kalau kita harus mematuhi dengan paksaan, dengan mematuhi dengan tujuan, hasilnya akan berbeda. Jadi kebanyakan saat-saat ini kenapa kok disiplin? Karena terpaksa mengharuskan untuk melakukan disiplin. Padahal disiplin positif ini ada untuk mencapai suatu tujuan. Next. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa di situ disebutkan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Karena disiplin positif ini berhubungan dengan sekolah, otomatis dengan para siswa. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai yang dinyanyikan Bu Lili tadi ya. Nah, ada 6 ya? 6 apa 5? 6 masuk lagi. Nah, jadi profil pelajaran Pancasila ada 6 seperti yang di depan ini yang sudah dinyanyikan juga oleh Bu Lili. Mohon maaf, saya pun juga tidak hafal sebenarnya. Ya. Next.
kebutuhan dari disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi maksudnya di sini yaitu dari disiplin positif ini anak-anak melakukan disiplin positif dari dirinya sendiri, dari intrinsiknya, bukan dari luar. Jadi tidak ada paksaan, sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi kesadaran diri dari siswa-siswi tersebut untuk melakukan disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi di awal sudah disebutkan juga kita sebagai guru harus mempunyai atau tahu tentang kebutuhan dasar dari siswa-siswi kita. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kembali lagi, setiap individu pasti berbeda-beda. Kebutuhan saya berbeda-beda, kebutuhan Bu Nuli berbeda-beda. Sama saja dengan kebutuhan siswa-siswa. Nah, siswa-siswi karena banyak juga dari beraneka ragam keluarga ya. Jadi si A kebutuhannya ini, si B ini, si C ini. Nah, kita harus tahu sebagai guru sehingga kita bisa di dalam kelas itu tidak membeda-bedakan, ya. Beda-bedakan dalam arti harusnya si A sudah sampai sini, si B sudah sampai sini, tapi kita di kurikulum Merdeka semua dianggap sama, seperti itu. Nah, ini ada studi kasus. Ini Ibu Akbar. Nah, karena ini kasus ini saya ambil dari modul ya, jadi tidak saya rekayasa sendiri. Ibu Akbar merupakan guru wali kelas 2A. Pak Akbar dulu kelas 2 gitu, 2A, pas banget di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya ke Ibu Akbar, ya, dan mengeluarkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi kalau di kasus ini si Doni berperilakunya kurang baik. Jadi bukan langsung kita harus menghukum si Doni. Doni kenapa kamu meminta bekal dari rekan? Tidak harus langsung menghukum, melainkan harus mencari kenapa si Doni bisa melakukan tindakan seperti itu. Jadi kebutuhan apa sih yang yang diperlukan Doni? Nah, next, Mbak. Nah, kebutuhan dasar manusia menuju pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Akbar. Studi kasus yang tadi, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Akbar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Akbar. Jadi tidak langsung menghukum, tapi mencari alasan-alasan atau masalah lah kan. Nah, seperti itu. Yang pertama yaitu Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Mungkin itu yang tidak masak.
Nah, yang kedua, teman Doni jadi perhatian Doni. Nah, siapa tahu ada perasaan tertentu si Doni ke yang bersangkutan. Dan ketika dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dengan kata lain beriman gitu jangan. Yang keempat, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu berbekal yang sama. Jadi, misalnya nasi goreng terus. Kelima, Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, jadi ada beberapa pendapat ya. Jadi dapat pendapat kenapa Doni ingin melakukan perilaku yang tadi, meminta bekal dari rekan-rekannya. Jadi kita sebagai guru juga harus mengidentifikasi kenapa sih Doni seperti itu. Ternyata kalau dari sudut pandang di sini ada 5 pendapat lah. Si Doni melakukan perilakunya tadi. Next. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jane Gossen dalam bukunya seperti itu menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Next. Nah, kesimpulan dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi kesimpulan di sini yaitu motivasinya untuk atau muncul dari diri sendiri, tidak dari orang lain atau dari luar. Next. Masuk ke hukum konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. 3 bersifat satu arah. 4 berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi ini saling berkaitan ya. Kalau di sekolah, kalau hukuman pasti ada masalah. Setelah ada masalah pasti ada konsekuensinya. Ketika konsekuensinya kita jalankan, pasti ada pemecahan masalah. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menyangitkan, murid merasa takut, tidak nyaman, memaksa, rendah diri, membenci peraturan, itu penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum atau sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi dari konsep disiplin ini, ketika kita menghukum, ternyata menimbulkan beberapa faktor. Ya, kalau hukuman bisa seperti itu ya, menyakitkan, murid merasa takut. Jadi kita sebagai guru itu
tidak harus selalu menghukum, ya, tidak harus selalu menghukum. Kemudian untuk penghargaan di sini bisa diibaratkan kayak kalau orang biasa bilang nyindir, ya, nyindir tapi apa ya, nyindir ke negatif. Jadi seperti itu, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Jadi si anak merasa, oh kok aku diginikan, nah pasti ada sesuatunya mungkin dari siswa-siswi tersebut berpikir negatif, penghargaannya negatif, kayak ngeluh-ngeluh. Nah, next, yes. Nah, perbedaan hukum dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep dari yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan atau merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mengerti peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Jadi kalau hukuman itu berjangka panjang. Nah, untuk konsekuensi, semisal hukuman itu 75%, konsekuensi 50% nilainya, ya. Jadi sebelum kita masuk ke hukuman pasti ada konsekuensinya dulu. Kita membuat konsekuensi, ketika konsekuensi sudah tidak bisa, baru kita masuk ke hukuman. Contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru untuk tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kembali ya, ketika seorang murid belum mengerjakan PR, berarti tidak harus langsung untuk menghukum, melainkan memberikan atau memberi opsi-opsi, ya, opsi-opsi yang mungkin bisa untuk dilakukan di waktu itu, ya. Next. Kalau ini hanya sebatas contoh, ya, contoh tindakan-tindakan yang guru lakukan. Jadi kalau di depan itu kita disuruh membedakan. Misal nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Jadi di dalam kelas kita harus membuat seperti yang di depan ini, ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi bukan hanya hukuman semua, tapi harus ada konsekuensinya dulu. Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini kayak solusi-solusi pemecahan masalah-masalah. Next, nah
tadi di awal ada kurang lebih 7 faktor, 7 aspek. Salah satunya ini posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu berada di 5 kontrol ini. Secara tidak langsung kita berada di sini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi nanti Mbak Tari, Mbak Ahmad, Bu Isna, Bu Fian itu berbeda-beda. Ya, bagaimana cara beliau-beliau untuk menjadikan kontrol sebagai guru. Next. Nah, di sini akan dicontohkan penerapan posisi kontrol. Jadi di depan nanti ada video sekaligus pada posisi apa saja yang terjadi dengan guru tersebut. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak masuk malu. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Kenapa Bu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya Bu, habis guru saya ngomongnya ke saya Bu. Kalau menyalahkan ibu kamu, kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali lagi lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga berlaku waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nare meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nare bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nare adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Nare? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu lembaga guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi contoh video tentang kontrol sebagai guru ya. Jadi kontrol sebagai guru ada 5. Setiap guru pasti berbeda-beda cara penerapannya. Ada yang penghukum, ada merasa bersalah sebagai teman, monitor maupun manajer. Jadi nanti pun di akhir slide ada video saya juga. Saya mencoba sebagai apa sih ketika saya bertemu dengan siswa atau siswi yang kurang tertib, kurang disiplin ya. Sebelumnya kita masuk ke keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Silakan. Oke. Nah, keyakinan kelas seperti di awal sudah disampaikan, keyakinan yaitu salah satu kesepakatan yang terjadi di dalam kelas. Jadi kesepakatan apa saja yang sudah dibuat, maka itu pula yang akan dilaksanakan. Next. Untuk membentuk suatu keyakinan kelas ada beberapa faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sendiri. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi maksud yang terakhir itu kita sebagai guru di dalam kelas ketika sudah sehari, 2 hari, 3 hari, ganti minggu, kita utarakan lagi ke siswa-siswa di depan kelas tentang keyakinan kelas yang telah disepakati biar siswa-siswinya tidak lupa. Nah, salah satu langkah untuk menunjukkan disiplin positif di kelas adalah membuat keyakinan kelas. Contohnya di depan ini. Nah, seperti yang dicontohkan di depan, memakai kertas origami ya. Jadi setiap siswa dipersilakan untuk menulis kesepakatan apa yang dia buat. Ya, setelah setiap siswa membuat kesepakatan kelas, kita tempelkan di kertas besar atau di tempat di mana kertas-kertas origami ditempelkan. Kemudian kita menyeleksi, ya biasanya kita seleksi antara si A, si B, si C ada kesamaan enggak? Kalau ada kesamaan kita jadikan satu. Jadi kita cari bukan kesamaannya tapi perbedaannya, sehingga memunculkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang banyak. Next. Nah, masuk ke segitiga institusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Next. Seperti itu, segitiga restitusi yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika siswa-siswi kita mengerjakan tugasnya gagal, bukan berarti kita langsung menilai, oh anak ini tidak bisa, tidak seperti itu. Melainkan kita mencoba untuk mengidentifikasi kenapa anak ini gagal, kemudian menuntunnya menjadi sukses. Next. Validasi tindakan bertujuan untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Next. Menanyakan keyakinan bertujuan agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini seperti yang dicontohkan bukan ibu sih, video yang terakhir kita menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah tentang kalau yang dicontohkan tadi dan kedatangan siswa itu pukul berapa, kemudian dia datangnya jam berapa. Jadi kita mengulang kembali, mereview kembali tentang persetujuan yang telah disepakati. Lanjut. Nah, di sini saya mengambil sebagai guru dengan 3 posisi kontrol, bisa dibilang. Selamat sore. Jadi beginilah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan.
Ibu pernah juga melakukan kesalahan. Saya dan teman-teman yang lain itu juga pernah melakukan kesalahan, termasuk mencontek tadi lain maka sebuah kesalahan. Jadi mencari siapa yang bersalah, termasuk lain lagi ya. Kesalahan, jadi di sini Pak Guru untuk bantu untuk mencari solusi supaya ada bisa kenapa menjaga kenapa harus saya kenapa kok tidak belajar akhirnya apa tidak jadi ketika saya baca saya jadi bisa membaca saya masih tidak punya jelas tentang Tuhan. Saya yakin bahwa masih itu perlu kita. Itu bila apa yang Nah, di video saya tadi saya berperan sebagai teman, monitor dan juga manajer. Jadi tidak ada hubungan yang saya berikan kepada siswa yang membuat kesalahan atau pelanggaran. Kemudian di situ juga saya tidak menyudutkan si siswa atau mencari atau bagaimana si siswa merasa bersalah. Jadi dari 5 poin, 5 kontrol sebagai guru, hanya 3 yang saya terapkan. Next. Nah, terakhir terima kasih. Mungkin dari pemaparan materi saya tadi tentang disiplin positif, yang dimana dari sekarang panjenengan belum membuat kesepakatan kelas, bisa dibuat, bisa dijalankan. Ya. Jadi disiplin positif saat ini sangat ditekankan ya di kurikulum Merdeka, supaya gimana ya, anak-anak itu sebenarnya dikasih kemerdekaan, kebebasan, tapi tetap ada batas-batasnya sesuai dengan visi misi sekolah yang ingin kita tuju bersama. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Anas. Minta tolong beri tepuk tangannya Bapak Ibu guru semuanya biar tidak mengantuk ya. Demikian pemaparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Anang Goni Rosid. Baik Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru. Mohon maaf apabila saya selaku moderator dalam menyampaikan hal-hal yang telah saya sampaikan di awal mungkin menyakiti hati Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.